Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali dalam kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam Balaendah, yang mana pada pertemuan ini masih masuk membahas tentang Kitabul Wudu, yang mana kajian sebelumnya bertalian dengan masalah fadilah wudu dan mengucapkan niat. Kajian yang sekarang akan masuk yaitu tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahu ta'ala alaihi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi siapa yang tidak mempunyai wudu, dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan asma Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis ini diungkapkan tentang kebahasaan, yaitu menggunakan la nafiyatul lil jinsi, huruf la yang menafikan segala jenis. Yang dinafikan oleh huruf la ini adalah yang pertama, la sholata, tidak ada jenis sholat apapun bagi siapa yang tidak mempunyai wudu. Dalam artian, kalau mau sholat hendaklah berwudu dulu terlebih dahulu. Namun hadis ini ditahsis karena hadis ini mengungkapkan secara umum, dalam artian bersih dari hadas itu dengan satu cara, yaitu dengan wudu. Nah, hadis ini umum atau istilahnya mutlak. Namun ternyata kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falan tazidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban. Lalu jika kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih. Maka ayat ini menjadi tahsis pengkhususan dari hadis yang umum itu, yang mengungkapkan la sholata liman la wudu'a lahu, tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi siapa yang tidak mempunyai wudu, dalam artian bersih dari hadas. Maka ayat
yang tadi menjelaskan ada alat lain untuk bisa digunakan sebagai pembersih dari hadas, yaitu kalau kita tidak menemukan air maka ada cara, yaitu dengan cara bertayamum. Para hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya wala wudu'a liman lam yadkurismallahi alaihi. Ini pun sama menggunakan la nafiyatul jinsi yang meniadakan segala jenis wudu. Tidak ada wudu bagi siapa saja yang tidak mengucapkan asmaullah, yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wudu. Perlu juga kita ketahui, ternyata di dalam Syarah Bulughul Maram disebutkan oleh Sahibus Subul, yang mana hadis ini diriwayatkan juga di samping oleh Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang lemah atau dhaif. Dan ini merupakan satu bagian dari suatu hadis yang disebutkan dalam beberapa hadis yang mereka mengeluarkan hadisnya itu dengan lafaz la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadkurismallahi alaih. Nah, hadis ini diriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Salamah dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Sedangkan Ya'qub, dia adalah Ya'qub bin Salamah Al-Laisi. Imam Bukhari memberikan komentar, dia yaitu Ya'qub bin Salamah Al-Laisi tidak diketahui mendengar dari bapaknya, dan bapaknya juga tidak diketahui mendengar dari Abu Hurairah. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalur-jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Akan tetapi semua jalur-jalur itu lemah keberadaannya. Dan di sisi At-Tabrani dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz perintah, idza tawaddo'ta pakul bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau akan melaksanakan wudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan, dan bagi Imam At-Tirmidzi tidak memberi komentar dari jalur Sa'ad bin Zaid. Dan Zaid ini adalah Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang sahabat, yaitu 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga, sebagai sahabat yang mulia kedudukannya. Dan hal itu tidak diriwayatkan di dalam Ashabus Sunan. Di dalam kitab Al-Ilal disebutkan bahwa musonib, itu penyusun, mengungkapkan ungkapan bagi isyarah ini, bahwa hadis ini tidak diriwayatkan di dalam As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya, dari Abu Hurairah, kan tetapi dari Abu Sa'id. Nah, Imam Ahmad memberikan komentar, la yasbutu fihi syai'un, sedikit pun tidak bisa dijadikan ketetapan pada hadis ini. Begitu juga Al-Bazzar dan Imam Ahmad mengeluarkan, sedangkan Ibnu Majah ada Ad-Darqutni dari jalur yang lain.
Iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah jika dirangkum dari beberapa riwayat, maka satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Termasuk juga ada hadis yang umum, kullu mri'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus, yaitu terputus dari barokah. Namun hadis itu juga secara sanad ada kelemahan, tapi ada yang membantu. Di antaranya para ulama menjelaskan, beristinbat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Maka hadis ini terangkat menjadi hadis hasan, itu bisa digunakan. Iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menjelaskan bahwa la wudu'a lahu liman wala wudu'a lahu liman lam yadkurismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi siapa saja yang tidak menyebutkan atau mengucapkan sebelum melakukan wudu, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam artian, apabila kita akan melakukan suatu pekerjaan yang didahului dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, apapun pekerjaannya, maka pekerjaan itu didasari dengan dasar menyebut asma Allah. Dalam artian kaifiyahnya pun sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertalian dengan wudu pun harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala serta sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka dengan dimulainya bacaan bismillahirrahmanirrahim sebagai sunat, hukum yang sunat di dalam melakukan wudu, maka berwudu itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena didasari dengan dasar menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu adabiyat berwudu sebelum melakukannya disyariatkan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada adabiyat yang selanjutnya, sebelum melakukan wudu disyariatkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalaulah tidak akan memberatkan atas umatku, tentu aku akan memerintah mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Nah, hadis ini ada ungkapan, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Namun diawalinya pada sabda Rasulullah SAW ini, laula an asuqa, menunjukkan hadis ini bukan wajib, tapi tetap statusnya sunat, sunnah muakkadah. Diusahakan untuk berwudu itu bersiwak, menggosok gigi, yang tentu dalam adabiyat kita pun, kita jika berilustrasi, kita akan menghadap kepada orang yang kita hormati, apalagi kita menghadap kepada atasan,
kita senantiasa berpenampilan bersih, berpenampilan plente, dan juga ada kalanya kita menggunakan parfum, dan plus juga kita menggosok gigi. Dan talian dan hal ini juga tentu kalau kita menghadap Zat yang Maha Pencipta, yang Maha Mengetahui. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai segala sesuatu yang indah-indah. Maka adabiat untuk berwudu kita disyariatkan untuk menggosok gigi. Iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis lain yang bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, As-siwaku mitharatun lil fami mardatun lirrabbi. Bersiwak itu atau menggosok gigi itu adalah pembersih mulut dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita pun mengenal istilah an-nadhafatu minal iman. Ada ungkapan kebersihan itu sebagian atau masuk bagian dari keimanan. Dalam hal ini kebersihan kita akan melakukan sholat didahulu juga dengan membersihkan badan kita yang dohir, juga membersihkan batin kita yang disebut hadas. Dengan cara bersiwak, maka mulut kita akan bersih dari kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang tentu kita jika berkomunikasi dengan sahabat kita akan lepas, tidak akan menutup mulut, karena kalau mulut kita bau, maka orang yang diajak berbicara pun banyak berpaling, karena mulut kita terasa bau oleh yang dirasa oleh teman kita. Begitupun tentu ada suatu hadis yang menjelaskan apabila kita memakan yang bau-bau termasuk bawang putih, Rasulullah SAW memerintahkan jangan dekat-dekat ke tempat sholatku dengan alasan baunya itu mengganggu kepada orang lain, juga mengganggu kepada malaikat yang ikut menyaksikan pelaksanaan sholat. Iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memberikan informasi yang isinya adalah khobariyah. Lafadznya khobariyah tapi isinya insaiyah. Lafadznya yaitu as-siwaku mitharatun. Bersiwak itu adalah tempat pembersihnya mulut atau alat pembersih mulut. Untuk supaya mulut ini senantiasa bersih dari kotoran-kotoran. Mardotun lillah, dan sebagai keridhaan, bersiwak itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menunaikan suatu sunnah Rasulullah SAW yang tentu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Aisyah pun menjelaskan kebiasaan Nabi SAW. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW tidaklah beliau tidur dari suatu malam atau tidur siang lalu beliau bangun kecuali beliau bersiwak dulu sebelum beliau berwudu.
Iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersiwak ini ternyata kalau kita perhatikan 14 abad yang lampau Islam memberikan arahan supaya kita senantiasa hidup sehat, terutama menjaga mulut, menjaga gigi. Tapi sebagian orang, dan tidak menutup kemungkinan kita pun mengabaikan hal itu, sehingga kita hanya rata-rata menggosok gigi itu paling banyak sehari semalam itu 2 kali, dan ada kalanya hanya 1 kali, dan ada kalanya 1 hari pun tidak pernah gosok gigi. Ya, maka akibatnya mulut kita bau, organ kita yang ada di mulut pun terganggu. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan kaidah-kaidah usul, ada ungkapan al-amru bisayyi amrun biwasailihi. Perintah akan sesuatu, maka wasail atau sarana dan pelengkapnya pun menjadi perintah. Nah, kalau kita diperintah untuk bersiwak, untuk menggosok gigi, maka sarana dan pelengkapnya itu pun menjadi perintah. Tapi ternyata kita kalah langkah oleh orang lain, sehingga alat-alat bersiwak atau alat-alat gosok gigi yang diproduksi bukan oleh umat Islam, tapi diproduksi oleh luar Islam. Padahal kalau kita mengetahui hal ini, tentu kita akan dari perusahaan alat menggosok gigi saja, umat Islam akan kaya dengan hal itu. Tapi kebanyakan tidak mengerti hal itu, maka keadaan kita sebagai konsumen saja menggunakan produk-produk yang kita gunakan ternyata bukan produk dari kita umat Islam. Perhatian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita bersiwak perlunya ada air, begitupun berwudu, dan ternyata semua itu juga alat-alat dari A sampai Z yang bisa mengeluarkan air, baik melalui mesin ataupun yang lainnya, kebanyakan produk-produknya dibuat oleh luar Islam. Hanya di kampung-kampung saja yang menggunakan alat seadanya, baik tambang yang terbuat dari ijuk atau yang lainnya, dan itu pun tidak semua produk pribumi. Tapi ada kalanya menggunakan kaleng bukan buatan kita. Begitupun alat-alat bekas cat yang digunakan, kaleng cat itu juga yang baik dibuat dari plastik atau dari seng, bukan produk kita. Padahal hal itu menunjukkan kita perlu adanya air untuk berwudu, untuk bersih-bersih, tapi alatnya bukan produk kita. Iwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat hal ini, perlunya kita mencapai tujuan, yang tentu sarana dan pelengkapnya pun perlu adanya. Dan ini harus menjadi bahan pikiran kita, supaya kita tidak selamanya menjadi konsumen, tapi suatu waktu kita harus merintis, kita harus menjadi produsen, supaya alat-alat yang kita gunakan dijamin kebersihannya, dalam artian tidak ada unsur-unsur yang bertalian dengan unsur-unsur haram. Yang dimaksud haram di sini adalah yang tidak menutup kemungkinan para pekerjanya meninggalkan sholat, para pekerjanya dihalang-halangi untuk melakukan ibadahnya atau keyakinannya, karena tidak sedikit informasi di suatu instansi ada pekerja itu full kerja, sehingga sempit sekali, dibatasi sekali untuk melakukan
ibadahnya masing-masing. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini dalam adabiyat untuk melakukan wudu, yang pertama mengucapkan basmalah, yang kedua disyariatkan menggosok gigi atau bersiwak. Nah, hal itu akan berguna untuk kita senantiasa hidup sehat dalam kita menjaga mulut kita. Inilah barangkali untuk pertemuan kali ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya ada guna dan manfaatnya dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap aktivitas yang disyariatkan. Mulailah dengan ucapan basmalah dan kita menghadap atau fokus dengan ungkapan basmalah itu bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan ridho dan mengharapkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya bisa sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.